Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'adi masih diberi nikmat ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suici. Takbire fasal ab'adu sholati utawi pira-pira sunah ab'ati sholat iku sab'atun iku ana pitu. Jadi dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya batale sholat. Nah, nek rukun iku perkara wajib yang harus ada, harus terpenuhi dalam sholat. Nek enggak terpenuhi, lagi bermasalah. Tapi kalau sunnah sendiri ku dibagi menjadi dua dalam sholat umum, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, perbedaannya sunnah ab'ad kali hayat. Nek sunnah ab'ad dilakukan mendapatkan pahala sunnah, nek ditinggal mendapatkan sah solate. Jadi nek ditinggal tetap sah solate, cuman gak entuk kesunahan, gak entuk ganjaran sunnah. Jadi nek sunnah ab'ad iku dilakukan untuk pahala sunnah, ditinggal tetap sah, cuman gak untuk pahala sunnah. Nah, tapi tetap nantinya ketika kok sunnah ab'ad ditinggalkan, disunahkan lagi yang namanya sujud sahwi. Mbah iki mau meninggalkan sunnah ab'ad dengan cara sengaja ataupun memang tidak sengaja, iku tetap disunahkan sujud sahwi. Tapi nek sunnah hayat iku sunnah yang di situ ditinggalkan ya enggak masalah, tetap sah sholatnya, cuman tidak disunahkan sujud sahwi, tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi nek sing sunah apa disunahkan sujud sahwi nek ditinggalkan. Jadi dalam sholat iki sunah apa dibagi ada 7 perkara. Sing pertama rupane pitu atasyahudu, rupane tasyahud al awalu kang kawitan. Jadi dalam sholat iki tasyahud awal iki termasuk sunah ab'ad. Artinya ketika seseorang kok sholat melakukan tasyahud awal, tahiyat awal iki hukume sunnah, mendapatkan pahala. Nek ditinggal tetap sah sholate, buh sengaja ataupun tidak tetap sah sholate, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Dan nantinya dia disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Jadi dalam sholat sendiri iku duduknya tasyahud awal iku disunahkan, sunnah ab'ad. Jadi tidak wajib memang. Wa sholatu lan maca sholawat, oleh maca sholawat ala nabi yang ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat ning di fihi ing dalam tasyahud awal. Dalam tasyahud awal iki berarti ada 3 kesunahan. Pertama bacaan tasyahud awal at-tahiyatu ila akhirih. Niku hukumnya sunnah ab'ad. Nah, terus duduknya tasyahud awal iki juga sunnah. Nah, terus washolatu ala nabi, membaca sholawat. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iki hukumnya sunnah ab'ad dalam tahiyat awal. Jadi misalkan kok dia membaca tahiyat awal tidak membaca sholawat kepada Nabi, sah sholate, cuman tidak mendapatkan ganjaran sunnah ab'ad. Nah, dan dia nantinya disunahkan sujud sahwi. Jadi misalkan at-tahiyatul akhirih terus nyampe asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholawatnya enggak dibaca dalam tahiyat awal, sah sholatnya. Cuman nantinya dia disunahkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi iki gak wajib, hukumnya sunnah. Washolatu lan maca sholawat, oleh maca sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Maca sholawat iki neng di fit tasyahudi ing dalam tasyahud, sifate tasyahud al akhiri kang akhir. Iki perbedaannya, nek dalam tahiyat akhir iku memang yang namanya membaca sholawat kepada keluarga Nabi hukumnya sunnah. Tapi nek membaca sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir wajib. Jadi dalam tahiyat akhir iki sing wajib iki membaca tahiyat nyampe membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku wajib.
Adapun membaca sholawat kepada keluarga Nabi sunnah dalam tahiyat akhir. Jadi wa ala ali ila akhirih niku hukumnya sunnah. Nah, jadi misalkan kok dia kok tahiyat kok nyampe asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku nyampe niku tahiyat akhir, sah salate. Karena yang wajib iku tok. Nah, adapun wa ala alihi ila akhirih iku tidak wajib, hukumnya sunnah. Dilakukan ya monggo, enggak dilakukan enggak masalah, tetap sah salate. Wal kunutu lan kunut. Kunut iku termasuk sunnah dalam salat, sunnah hai abad. Nah, wa qiyamuhu lan ngadeke kunut. Jadi dalam salat iku ada yang namanya sunnah abad berupa kunut. Ya, iku hanya ada dalam salat subuh dan witir. Salat sunnah witir di bulan Ramadan pertengahan sing kedua. Jadi setengah Ramadan yang kedua, yaitu tanggal 16, 17, 18 nyampe akhir Ramadan. Niku disunahkan kunut dalam sholat sunnah witir. Jadi nek misalkan kok Ramadan awal enggak disunahkan witir, enggak disunahkan kunut dalam witire. Nek witire tetap sunnah, tapi kunute. Nah, jadi kesunahan itu dalam tanggal 16, 17, 18 ila akhirnya nyampe akhir dari bulan Ramadan. Niku sunnah kunut dalam sholat witir, hanya witir. Adapun sholat fardu niku yang namanya kunut sunnah dalam sholat subuh. Nah, tetapi nantinya ada ulama yang mengatakan sunnah melakukan kunut dalam sholat-sholat fardu selain subuh, duhur, asar, maghrib, isya dan lain-lain. Itu memang ada ulama yang mengatakan tetap sunnah kunut, tapi namanya kunut nazilah. Beda. Nek kunut nazilah niku ulama mengatakan nek kunut nazilah iki ada yang mengatakan disunahkan kunut nazilah nek misalkan ada balak, ada penyakit, ada wabak dan ilakhirihi. Nah, jadi misalkan di situ di daerah ono sebagian sing terkena penyakit misalkan menular. Nah, niku daerah tersebut disunahkan yang namanya kunut nazilah. Nah, jadi meskipun sholat duhur asar maghrib tetap disunahkan. Soalnya apa? Ono misalkan balak dan lain-lain. Tapi hukum asal ketika nantinya seseorang iki kok melakukan kunut biasa, iku hukumnya sunnah abad. Adapun kunut nazilah niki tidak sunnah abad. Jadi sunnah biasa. Jadi misalkan kok kunut nazilah kok ditinggalkan, tidak disunahkan sujud sahwi. Sholat duhur enggak kunut tetap sah dan tidak disunahkan sujud sahwi. Yang disunahkan sujud sahwi ku nek memang meninggalkan kunut atau berdirinya kunut. Nah, meninggalkan dalam sholat subuh, fardu subuh atau sholat sunnah witir di bulan Ramadan tanggal 16, 17 akhirnya nyampe akhir. Dan niku yang termasuk sunnah abad. Wa sholatu lan maca sholawat wa salamu lan maca salam. Oleh maca sholawat lan salam ala nabi yang atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora kok kepada Kanjeng Nabi tok, wa alihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, wasobihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, oleh maca sholawat lan salam fihi ing dalam kunut. Jadi dalam kunut sendiri iki ada kesunahan membaca sholawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabate Nabi. Jadi wa ala alihi wasobi. Jadi biasanya niku ada yang membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa salim. Nah niku sunnah hukumnya dalam kunut. Terus pengertian dari kunut sendiri dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau Imam Nawawi mengatakan wal kunutu huwa zikrun makhsusun. Namanya kunut yang disunahkan iki mau, iki kunut yang bagaimana? Kunut iku zikrun makhsusun, zikir yang khusus memang. Jadi tidak semua zikir dinamakan kunut. Nah, jadi zikir ki macam-macam, banyak sekali. Jadi misalkan la ilaha illallah itu juga zikir. Nah,
Cuman yang di sini zikir yang dikhususkan iku yang dinamakan kunut dan disifati meneh mustamilun yang memuat yang mengku ala du'ain ing atase doa wa sana'in lan pengalem pemujian. Jadi zikir yang dikhususkan, zikir yang tertentu yang di situ mengandung doa dan pujian. Niku namanya kunut. Jadi nek memang di situ kok hanya sanak-sanak tok, pujian-pujian tok, tidak adanya doa, belum dikatakan kunut. Nah, mulane wayah sulu lan hasil apa kunut bikulli lafdin dengan semua apapun lafat. Jadi setiap lafat itu bisa dijadikan kunut. Jadi tidak harus Allahumma hdini fiman hadid, enggak harus. Jadi misalkan menggunakan lafat lain boleh niku dalam kunut. Nah, tapi istamala alaihima yang di situ mengandung doa dan pujian. Jadi kita melakukan kunut dalam sholat subuh enggak harus menggunakan Allahumma hdini fiman hadid, enggak harus. Nah, tetapi bisa menggunakan lafaz-lafaz lain yang penting di situ doa dan pujian. Jadi mengandung doa dan pujian. Ini bisa dijadikan sebagai kunut, doa kunut. Bi ayyi sigatin syaa, dengan apapun singgot yang dia hendaki. Contoh kaqaulihi, seperti ucapan Allahumma ghfirli ya ghafur. Nah, itu sudah dikatakan kunut. Jadi Allahumma ghfirli niki termasuk doa, ya ghafur termasuk sanak pujian. Nah, jadi kunut itu intinya tidak harus menggunakan lafaz Allahumma hdini. Nah, mulane di situ Allahumma ghfirli ya ghafur fadu'u yahsulu bighfirli. Nah, ighfirli termasuk doa, meminta ampun kepada Allah. Wasana bi ghafurin, dan lafaz ya ghafur itu termasuk pujian. Nah, jadi dua perkara ini sudah terpenuhi, mulane sudah bisa mencukupi dalam kunut. Nah, adapun Allahumma hdini fiman hadait ila akhirih niku doa kunut yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Nah, tapi nantinya ada doa kunut yang di situ selain Nabi Muhammad juga ada, kunute sahabat Umar. Nah, niku versinya beda lagi. Tapi yang sering digunakan niku kunut yang di situ dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tetapi perlu kita ketahui, dalam kitab-kitab lain juga membahas masalah kunut nazilah. Nek kunut nazilah niku memang ada tambahan doa biasane. Nek kunut nazilah niku memang ada doa tolak balak biasane. Nah, niku nek dalam sebuah ada ulama kiai yang menambah misalkan dengan Allah makshif anna manazal bina al-akhirih. Jadi memang kunut nazil lagi beda dengan kunut biasa, dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Soalnya jarang-jarang orang yang melakukan kunut nazilah. Sing sering ki kunut biasa dalam sholat subuh. Nek sholat duhur, asar, maghrib, isya ila akhirih niku jarang yang menggunakan kunut nazilah di daerah-daerah lain. Jadi memang sebagian daerah memang ada yang menggunakan kunut nazilah, dan itu tujuannya kanggo nolak balak, kanggo nolak misalkan penyakit, kanggo nolak wabak dan lain-lain. Dan niku kunut nazilah sendiri niku bisa dibuka dalam kitab-kitab lain. Nek kitab Kasyifatus saja niki di sini hanya menjelaskan masalah kunut-kunut yang di situ dari Kanjeng Nabi, terus di situ dari sahabat Umar dan lain-lain. Mugi-mugi awak dhewe ngaji manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah.